terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah yang tentunya sekarang berbeda format. Kalau Bapak Ibu dulu mengenal adanya penilaian kinerja kepala sekolah melalui 1 tahun sekali dan berbasis administrasi. Nah, untuk yang sekarang ini lebih berbasis kinerja, memilih salah satu dari perencanaan di pengelolaan kinerja dan nah, dengan visi misi mengacu pada rapor pendidikan, berarti Bapak Ibu sudah menyadari bahwa di kurikulum merdeka girohnya, jiwanya ada pada anak-anak, mendampingi anak-anak. Nah, anak-anak ini menyampaikan berupa apa? Salah satu yang disampaikan oleh Bu Indah, tracer study. Kemudian ada ukuran yang terbaru bahwa yang diwajibkan di PNM itu adalah pengelolaan kinerja, khususnya untuk ASN. Itu wajib untuk ASN. Mengapa Bapak Ibu? Karena pengganti SKP, kan Bapak Ibu sudah tidak membuat SKP ya, tetapi gantinya adalah di pengelolaan kinerja, baik itu SKP kepala sekolah, juga SKP Bapak Ibu guru. Di PNM, kepala sekolah di template atau di aplikasi yang kepala sekolah itu ada 2 Bapak Ibu. Kepala sekolah sebagai pegawai dan kepala sekolah sebagai pejabat penilai. Sebagai pejabat penilai, kepala sekolah sebagai pendamping. Ini sesuai dengan peraturan Perdirjen yang terkait dengan tupoksi kepala sekolah dan pengawas. Kemudian tadi saya melihat mengenai keterserapan lulusan itu ada semacam penurunan. Nah, sebenarnya kesulitan kami Bapak Ibu adalah untuk mengajak siswa atau alumni yang telah lulus untuk mengisi keterserapan lulusan di program tracer study. Jadi sekali lagi memang anak-anak ya harus kita himbau untuk peduli memberikan waktu luangnya untuk mengisikan. Sekarang posisinya apakah bekerja, kemudian apakah melanjutkan di perkuliahan atau berwirausaha. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, salah satu cara pastinya kita menghimbau untuk wali kelas untuk selalu berinteraksi dengan anak-anak meskipun sudah lulus. Komponen dari SMKN Jatuh Sari, mulai dari kepala sekolah, bahkan kakonsi, terus BK, wali kelas, guru, satpam, tenaga administrasi, bahkan sampai siswa, sampai tenaga PHL itu peduli terhadap visi misi. Kalau semua komponen itu peduli terhadap visi misi, nggak sulit untuk mewujudkan visi misi. Pak tadi sedikit menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Sumar, tim Waka. Jadi kalau kita ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, kunci untuk bisa berinovasi, improvisasi di perusahaan itu adalah landasannya, dasarnya apa itu? Keteraturan
tempat kerja, keteraturan dan kebersihan tempat kerja yang biasa kita sebut 5S, 5R. Jadi gini Pak, saya ada sedikit masukan, mungkin bisa diaplikasikan kalau di perusahaan itu ada namanya lomba 5S, 5R. Di sini lomba 5S, 5R itu bukan hanya di tanaman-tanaman, kebersihan yang ada di taman, tapi apa yang ada di kantor Pak, di dalam ruangan. Harus ada foto before dan after. Kalau kita lihat ruangan-ruangan kantor kita itu biasanya banyak tumpuan kertas dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan sampai numpuk tinggi Pak. Nah, ini bisa dilombakan nanti setiap setelah kelas Pak ya, mungkin Pak ya, dilombakan untuk seluruh elemen sekolah. Tadi saya lihat dan saya hubungkan dengan rubrik observasi. Saya harapannya tidak mengacu hanya pada rubrik observasi, tapi saya melihat bagaimana visioner dari kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah menggali guru-guru yang itu adalah bagian dari warga sekolah, bagaimana kolaborasinya, sehingga tadi saya langsung menilai langsung Pak, jadi saya tidak menggunakan rubriknya dalam bentuk rubrik hard manual, tapi saya masukkan dan saya berani langsung mengirim ke Pak Sumar untuk hasilnya. Dan ternyata ketika ada penggalian dari seluruh Bapak Ibu guru yang di sini merupakan komponen warga sekolah, di mana saya akhirnya menemukan titik temunya di sini. Perencanaan yang keren, yang sempat saya foto biar saya nggak nyadet kelamaan. Di sini ada 5 yang itu nanti sebagai perencanaan visi misi yang akan datang. Nah ini yang saya senang banget Bapak Ibu, bener saya senang. Yang disampaikan oleh Bu Indah, yang disampaikan oleh Pak Sultan, yang disampaikan oleh Pak Agus itu adalah sesuatu besar yang ada di kepala saya, gimana ya mendampingi untuk bisa lebih ada hasil itu seperti apa. Saya mencari beberapa formula yang dimana formula itu nggak akan bisa jalan kalau tidak match dengan kepala sekolahnya. Kenapa? Karena saya mendampingi, saya tidak punya kewenangan untuk harus seperti ini loh, harus seperti ini, tidak. Tetapi saya hanya memberikan indikator ini jika dikatakan sekolah itu punya branding. Nah, salah satu branding kepala sekolah itu adalah yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Dan dari paparannya Pak Sumar, saya benar-benar melihat ada visioner kepala sekolah dalam pemaparan. Saya sudah tidak mengacu pada hanya satu yang dipilih. Misalnya tadi agak kemarin kok satu ya yang dipilih, padahal 3 yang dipilih itu sudah melampaui apa yang ada ini tadi. Jadi mulai dari apakah melibatkan audien apakah tergali dengan apa yang harus disampaikan dalam visi misi itu, sehingga presentasi yang disampaikan oleh Pak Sumar itu ibaratnya kalau saya harus menilai hanya satu rubrik, yaitu apakah dilakukan secara terstruktur, apakah konkret, apakah mudah dipahami, itu sudah jauh kita tinggal tadi itu. Kenapa? Karena yang dinilai hanya satu rubrik, yang harus saya amati dan harus dilakukan dalam presentasi itu satu rubrik, tapi yang dilakukan pada kegiatan observasi ini sudah 3 instrumen yang kita lalui. Dan saya benar-benar menunggu bahwa ada agent of change ya. Kepala sekolah itu harus menjadi agent of change Bapak Ibu, harus merubah, dan kita tidak bisa nyaman di zona yang sudah kita lalui. Kalau sudah nyaman di zona yang kita hadapi, maka yang terjadi tidak akan pernah ada perubahan. Nah ini saya tinggal nunggu, dan dalam pendampingan itu tinggal nunggu kalau itu nanti tidak di rolling, karena yang namanya pengawas kan harus ada rolling. Nah sehingga saya mengamati perencanaan dari visi misi ini benar-benar realisasi tidak, itu sebagai bentuk tindak lanjut apa peningkatan dari presentasi dari observasi yang saya lihat pada hari ini. Bapak Ibu, mohon izin saya sampaikan
saya tertarik dengan perencanaan sebelum di penilaian kinerjanya Bapak Ibu, dan mohon izin kita sedikit move on dengan konteks PKKS ya Bapak ya. Dulu kan ada namanya penilaian kinerja kepala sekolah, di mana yang dicek adalah datanya, yang dicek adalah ada wawancara, bahkan lebih cenderung seperti apa sih seperti yang Bapak Ibu pahami tentang ini. Ada tanya jawab yang kemudian menjurus Bapak Ibu harus menjawab. Saya di sini bertugasnya dalam pendampingan pengelolaan kinerja itu. Saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sumar dalam program kerjanya selama 6 bulan ini. Kalau presiden itu ada 100 hari ya, 100 hari. Nah, apa yang dilakukan Pak Sumar yang saya tidak berapa, baru satu tahun baru berubah tidak, tetapi dalam kurun waktu perjalanan Pak Sumar dalam mendampingi Bapak Ibu guru dalam mengelola manajemen ini, tentunya saya juga kepengen mengamati apakah ada banyak perubahan-perubahan di sini. Perubahan yang paling signifikan di mana. Nah, di sini